Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi dengan misionaris Kristen, beberapa ayat Alkitab dapat digunakan untuk mempertanyakan atau menantang interpretasi umum yang mereka sampaikan. Berikut beberapa contoh ayat yang sering dikutip dalam konteks ini. 1. Yesus sebagai utusan Tuhan Yohanes 17:3. Ini mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai utusan Allah, yang bisa diartikan bahwa dia bukanlah Allah itu sendiri. 2. Yesus sebagai Nabi Matius 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di sini Yesus merujuk pada dirinya sebagai nabi, yang dapat digunakan untuk menantang klaim keilahiannya. 3. Keterbatasan pengetahuan Yesus Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mengetahui hari kiamat, yang dapat diperdebatkan mengenai sifat keilahiannya. 4. Yesus berdoa kepada Allah Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat ini menunjukkan Yesus berdoa kepada Allah, yang dapat dipertanyakan jika Yesus dianggap sebagai Allah itu sendiri. 5. Allah lebih besar dari Yesus. Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Pernyataan ini dapat digunakan untuk menantang doktrin Trinitas yang menyatakan kesetaraan antara Bapa dan Anak. Kita dengar dari pakarnya. Jadi setiap manusia itu sudah punya dosa waris. Karena orang sudah punya dosa waris, makanya dia tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran Paulus nih, Bu. Jadi kalau saya mau tanya nih, Bu. Kalau ibu punya anak usia 3 hari meninggal, kira-kira anak itu bakal masuk surga, masuk neraka, Bu? Kira-kira, menurut ibu? Masih bersih. Masih bersih. Harusnya masuk surga, masuk neraka, Bu? Surga. Surga lah. Masa anak 3 hari meninggal masuk neraka kan nggak mungkin, Bu ya? Tapi karena ada konsep dosa warisnya Paulus, setiap manusia yang lahir udah punya dosa, Bu. Dosa waris. Mungkin nggak dosa masuk surga? Kan nggak mungkin. Sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Ini ajaran Yesus nih, Bu, kepada bangsa Israel. Matius 18 ayat 3. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak kecil kan berarti harusnya polos, nggak punya dosa, Bu ya? Bersih. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak masuk kerajaan sorga. Nah terus siapa yang ngajarin? Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa Bu Yopi gitu. Selamatkan. Iya, yang ngajarin siapa? Paulus. Karena kalau kamu, ini Paulus yang bilang, Bu ya, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk nebus dosa kamu tidak akan selamat. Sedangkan Yesus ngajarinya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak masuk surga. Kan beda. Yesus nggak pernah makan babi, Bu ya, karena dia ikut hukum Taurat kan. Yesus juga disunat, Lukas pasal 2. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung dalam rahim. Yesus juga kalau sholat, Bu, sujud, Bu. Dan tidak menyatakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdon. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau ditanya begitu, balik lagi ke perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Baliknya gimana? Baliknya gimana? Di perjanjian lama, Bu, di perjanjian lama semua nabi-nabi sujud. Kejadian 17:3 Ibu boleh baca. Nabi Abraham sujud. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Keluaran 3:48
Nabi Musa sujud. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Bilangan 16:22, Nabi Musa dan Harun sujud. Tetapi sujudlah mereka dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja yang berdosa, masakan engkau murka kepada segenap perkumpulan ini?" 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6, Nabi Daud dan umatnya sujud. Lalu berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah Tuhan, Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dan kepada Raja. Nehemia 8 ayat 6 sampai 7, Nabi Esra Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan seluruh rakyat menyambut dengan "Amin, amin," sambil mengangkat tangan mereka, lalu mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. sujud. Yosua 5:14, Nabi Yosua sujud. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Yesus, Matius 26:39, sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud oleh Allah SWT, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, sujud. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan, agar kamu beruntung. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Tuhannya, sujud, dia disebut muslim, berarti ketujuh nabi yang sebelumnya nih, kalau semuanya sujud berarti muslim bukan, Bu? Muslim. Semua nabi-nabi sujud di perjanjian lama, Bu. Yang ngikutin Yesus yang mana, Bu? Kami atau Ibu? Ibu ingat waktu Yesus diturunkan dari salib, dia jenazahnya dikafanin. Orang Kristen kalau mati dimasukin kemana, Bu? Peti, pakai baju pengantin, ya kan? Taruh Alkitab di sini gitu. Kita umat Islam kalau mati dikafanin, Bu. Jadi yang ngikutin Yesus sebenarnya orang Islam atau orang Kristen?